Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang elastisitas bahan dan hukum Hooke. Nah, sebelum masuk materi, marilah kita masuk terlebih dahulu ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk bab elastisitas bahan dan hukum Hooke yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi elastisitas bahan dan hukum Hooke ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, marilah kita terlebih dahulu yaitu praktikum kecil, yaitu kalian di rumah yang pertama cari karet di rumah kalian masing-masing. Jadi kalian cari karet. Yang kedua itu kalian cari plastik juga di rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, jika sudah dapat maka tarik karet lalu lepas. Ya, kalau udah dapat karet, tarik karetnya, lepas kayak gitu. Yang kedua itu tarik plastiknya dan lepaskan. Nah, nanti kalian harus dapat menjawab setelah kalian tarik tadi karet dan plastik itu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah kalau karet kalian tarik dan dilepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau yang plastik kalian tarik, nanti plastiknya tidak akan kembali ke bentuk semula, dia tetap akan kayak gitu kan. Kalau dia bertambah panjang maka dia tetap bertambah panjang kayak gitu ya. Nah, coba tundukan termasuk pada sifat apa jawaban di atas. Nah, ada plastik, ada elastis. Plastis, karet atau plastik? Karet ya, plastis itu karet. Plastis itu plastik. Ini mohon maaf, ini kebalik. Jadi plastisnya plastik dan elastisnya karet. Oke. Sehingga disimpulkan bahwa elastis adalah sebuah benda dikatakan elastisi jika benda itu diberikan gaya, maka benda tersebut akan bertambah panjang. Tetapi jika benda tersebut dihilangkan gayanya, kan? Jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya karet, pegas, dan lain-lain. Nah, plastis sebuah benda dikatakan pasti jika benda diberikan gaya, maka benda akan bertambah panjang. Tetapi jika gaya dihilangkan, bendanya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau rusak. Atau ditarik itu putus. Kalau nggak putus ya tidak balik lagi. Itu disebut juga plastis. Contohnya ada plastik, kertas, dan lain-lain. Kalau kertas kita munyeng, ya tidak akan kembali ke bentuk semula yang benar-benar lurus ya, seperti itu. Nah, sifat dari benda elastis ini ada 3. Yang pertama ada tegangan. Tegangan itu apa? Ya sama seperti tapi tidak. Tegangan itu merupakan besarnya gaya reaksi untuk melawan gaya luar yang bekerja pada sebuah benda dalam satuan luas. Artinya gaya reaksinya itu agar si benda yang elastis ini akan ke bentuk semula gitu. Ke bentuk semula, maka T sama dengan F per A. T itu tegangan sama dengan F gaya per A itu luas penampang. Contohnya sebuah plat baja yang luasnya 2 meter persegi
diberikan gaya sebesar 800 Newton. Maka berapakah besar tegangan yang terjadi pada plat baja tersebut? Diketahui A-nya itu 2 meter kuadrat dan F-nya itu 800 Newton. Tanya TO berapa? TO sama dengan F per A, berarti 800 per 2 sama dengan 800 bagi 2 hasilnya 400 ya, 400 bukan 40, 400. Nah, regangan. Yang kedua itu regangan. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang sebuah benda dengan panjang mula-mula benda. Rumusnya E sama dengan delta L per L0. Berarti regangan E, delta L nya perubahan panjang, L0 nya panjang awal. Contoh, sebuah karet yang panjang awalnya 10 cm ditarik sehingga menjadi 12 cm. Maka berapakah regangan yang terjadi pada karet tersebut? Diketahui itu L0 nya 10 cm. Antara LT, panjang akhirnya setelah ditarik itu 12 cm. Maka perubahan panjangnya berapa? Berarti panjang akhir dikurang panjang awal, berarti 12 cm dikurang 10 cm, hasilnya 2 cm. Tanya E berapa? E sama dengan delta L per L0 sama dengan berarti 2 per 10 sama dengan 0,2. Tidak ada satuannya ya untuk regangan. Selanjutnya modulus elastisitas. Modulus elastisitas sebuah benda adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi tegangan yang terjadi pada benda dibagi dengan regangan yang terjadi pada benda. Maka E sama dengan TO per E. Maka TO nya tadi kan F per A. Terus E nya tadi, tegangannya tadi delta L per L0. Berarti sama dengan E juga sama dengan berarti F kali L0 per delta L kali A ya. Contoh lainnya, jadi kalau kalian pertanyaannya bisa langsung dijawab ke elastisitas, maka langsung elastisitas saja, nggak usah cari tegangan dan regangannya dulu. Contoh, sebuah plat yang diberikan sebuah gaya sehingga terjadi tegangan 400 Newton per meter kuadrat dan regangan adalah 0,2. Maka besar modulus elastisitasnya adalah diketahui TO-nya 400, E-nya 0,2. Berarti E besar sama dengan TO per E kecil. Berarti 400 per 0,2. Berarti 4 bagi 2 hasilnya 2, ya kan? 1/10 berarti naik ke atas, jadi sama aja dikalikan 10, maka 2000 hasilnya. 4 bagi 2 2, ya kan? 100 dikali 10 hasilnya 2000. Makanya hasilnya 2000 meter per Newton per meter kuadrat. Nah, hukum Hooke. Kenapa latarnya itu adalah jembatan? Nah, ini jembatan ini menggunakan prinsip-prinsip hukum Hooke karena dia harus dapat elastisitas. Jadi elastisitasnya harus kuat ketika mobil lewat ini sehingga dia tidak akan roboh. Makanya hukum Hooke itu bunyinya besarnya gaya pemulih pada sebuah benda yang elastisitas itu setara dengan koefisien dari benda tersebut dikalikan dengan perubahan panjang. Jadi dia bisa berubah panjang tapi nanti kembali lagi, itu disebut juga hukum Hooke. Nah, maka rumusnya F sama dengan K kali delta X. Contohnya, sebuah pegas ditarik dengan gaya besarnya 60 Newton bertambah panjang 3 cm, maka berapakah koefisien elastisitas pegas tersebut? Berarti diketahui F-nya 60, X-nya 3 cm, berarti 0,3 meter. K-nya berapa? Berarti ditanya K berapa?
Dijawab F sama dengan K kali delta X. F nya 60 sama dengan K nya yang ditanya dikali 0,03, berarti K sama dengan 60 dibagi 0,03, artinya 60 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2. Pangkat min 2 naik ke atas jadi pangkat 2, berarti 60 kali 100 hasilnya 6000. 6000 bagi 3 hasilnya 2000 Newton per meter, kayak gitu. Yang terakhir itu susunan pegas. Susunan pegas ada 2, susunan seri dan paralel. Sebenarnya 3, satu lagi campuran. Nah, kalau seri itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya, tergantung dari pegasnya. Ini susunan seri ini berlawanan dengan susunan seri pada listrik ya. Kalau listrik kan serinya ditambah, tinggal ditambah aja, tapi kalau pegas serinya 1 per susunan konstanta pegas 1 sama dengan dan seterusnya ya. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3, itu tergantung pegasnya ada berapa. Nah, kalau yang paralel itu sama seperti seri pada listrik, tinggal dijumlah. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya, tergantung susunan dari pegasnya. Contohnya ini ada saya buat sekalian dengan menggunakan seri dan paralel, artinya campuran. Perhatikan gambar susunan pegas di samping. Jika masing-masing pegas memiliki koefisien 20 Newton per meter, 20 Newton per meter dan 40 Newton per meter, berarti K1 nya 20, K2 nya 20, K3 nya 40. Berapakah besar perubahan panjang pegas jika bebannya M sama dengan bukan M ya, W sama dengan 10 Newton. W sama dengan 10 Newton. Mohon maaf, itu belum diedit ya. W nya 10 Newton. Maka diketahui K1 nya 30, K2 nya 20, K3 nya 40 dan W nya 10, bukan 100 tapi 10. Kp, jadi yang atas K1 dan K2 itu Kp paralel, berarti K1 tambah K2 berarti 20 tambah 20 hasilnya 40. Nah, yang Kp nanti K1 K2 udah menjadi Kp, dengan K3 itu seri karena arahnya lurus ke bawah, maka 1 per KS sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3, berarti 1 per KS sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per 40, berarti 1 per KS sama dengan 2 per 40, berarti KS sama dengan 40 per 2, jadi dibalik ya, kali silang. KS kali 2, 2 KS, 1 kali 40, 40, berarti KS berarti 2 nya jadi pembagian 40 per 2 hasilnya 20 Newton per meter. Maka F sama dengan K kali delta X, berarti F nya 10 Newton sama dengan K nya 20 dikali X, berarti X sama dengan 10 dibagi 20 hasilnya 0,5 meter. Jadi perubahan panjangnya pada pegas 0,5 meter. Nah, ini latihannya ada 2. Silahkan dikerjakan agar dapat memahami dari penjelasan di atas. Mungkin itu aja untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.